Assalamualaikum. Di sini saya akan menerangkan tentang sistem ekonomi nasional, kebijakan Benteng. Dan berikut adalah nama anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Rika Aulia, dan yang kedua adalah Naya Ilah Ananta. Oke, kalau begitu langsung saja pada penjelasan kami, sistem ekonomi nasional, kebijakan Benteng. Latar belakang kebijakan Benteng. Perhatian terhadap perkembangan ekonomi nasional sudah muncul pada masa Kabinet Muhammad Nasir. Sumitro Djahadikusumo mengeluarkan gagasannya dalam rangka membangun ekonomi Indonesia. Pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Sejak masa kerajaan hingga perang kemerdekaan, fondasi ekonomi lebih banyak ditopang oleh golongan priayi atau yang disebut tuan tanah dan golongan Tionghoa. Sumitro berpandangan bahwa pembangunan ekonomi nasional dapat diwujudkan dengan memperdayakan kelas ekonomi menengah. Oleh sebab itu, bangsa Indonesia harus secepat mungkin menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Pemerintah harus melakukan tindakan konkret untuk menumbuhkan ekonomi baru. Berikut adalah gagasan Sumitro Djahadikusumo. Yang pertama, pemerintah harus memberikan bimbingan usaha kepada para pengusaha baru. Yang kedua, pemerintah memberikan kredit murah kepada pengusaha menengah pribumi. Sumitro menerapkan gagasannya tersebut di bidang perdagangan. Apabila gagasannya terwujud, maka struktur ekonomi perdagangan kolonial akan berubah. Tujuan lain dari program Benteng adalah memperkuat pengusaha pribumi agar mampu bersaing dengan pengusaha Tionghoa dan pengusaha asing lainnya. Pemerintah memberikan peluang usaha sebesar-besarnya kepada pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Adanya upaya tersebut diharapkan pengusaha pribumi dapat meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik. Akhir dari program Benteng adalah sebagai berikut. Program Benteng yang dirancang oleh Sumitro tidak dapat dijalankan dengan sukses. Hal itu disebabkan pemberian lisensi impor yang banyak disalahgunakan. Lisensi impor yang seharusnya diberikan kepada wira swasta yang layak diberikan, tetapi malah diberikan kepada orang-orang yang memiliki hubungan khusus dengan pejabat. Akibatnya, pengusaha yang memiliki hubungan khusus dengan pejabat masuk ke dalam daftar program Benteng, tumbuh dengan sangat lamban. Bahkan ada beberapa pengusaha yang mencari keuntungan dengan cepat dengan menjual lisensi mereka kepada pengusaha impor besar yang sebagian besar golongan Tionghoa. Penyelewengan lain dalam pelaksanaan program Benteng adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Tionghoa dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi. Pada kenyataannya, yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Tionghoa. Perusahaan yang lahir dari kerjasama tersebut dikenal sebagai perusahaan Alibaba. Seperti itu adalah akhir dari sistem ekonomi nasional kebijakan Benteng. Sekian penjelasan dari kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.